datang ke situ dan menempatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo, maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memang dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Ayahnya katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikul pada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan. Ayahku telah mengajarkan, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Iya, amin. Di dalam nas ini, sudahkah teman-teman mengerti cerita ini setidaknya dengan membahasnya tadi sekilas? Atau sudah pernah mendengar cerita tentang cerita ini? Dari judulnya, Pecahnya Kerajaan Itu. Maksudnya adalah kerajaan Israel pecah menjadi dua. Jadi ada Israel Utara, ada Israel Selatan. Kalau di zaman Tuhan Yesus namanya bangsa Samaria dan bangsa Yahudi atau Yehuda. Padahal itu sebenarnya satu dulunya, satu bangsa. Tapi karena cerita ini, maka terpecahlah menjadi dua. Kenapa terjadi perpecahan? Karena pengaruh sebuah nasihat atau ucapan. Nasihat mempengaruhi tindakan kita. Mana yang kita terima, mana yang kita tolak, itu mempengaruhi kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar dari nasihat ini betapa besarnya, betapa dahsyatnya pengaruh daripada sebuah nasihat kepada kita. Ada nggak yang menasihati kita setiap hari? Atau ucapan siapa yang sering kita dengar? Nah, di dalam cerita ini Salomo, tahu Salomo ya siapa? Salomo adalah raja. Dia meninggal dunia, lalu anaknya yang meneruskan kerajaan itu. Namanya tadi siapa? Rehabeam. Nah, Rehabeam ini ketika dia mulai memimpin bangsa Israel, dia ingin sebuah nasihat, arahan. Ya, sama seperti kita kalau mau jadi panitia Natal. Biasanya kita dikasih arahan, nasihat dari ketua kah atau gembala kah, kan begitu. Sama juga kita ketika nanti memasuki kuliah baru, mahasiswa baru, biasanya kita dikasih arahan, nasihat, kan begitu. Nah, tetapi di dalam kasus ini si Rehabeam dia mau mencari nasihat dengan menjumpai dua pengaruh. Pengaruh pertama tadi siapa? Kalau kita baca dalam cerita ini di dalam ayat yang ke-6. Inilah yang dilakukan Rehabeam ketika dia ingin mengambil nasihat. Di dalam ayat 6.
Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Maksudnya ayahnya ya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Maksudnya ada tuntutan rakyat. Bagaimana tindakan saya? Sama seperti kita kan, kalau misalnya ada sesuatu tantangan baru, misalnya dalam perkuliahan, kan tentu kita harus meminta pengalaman orang, gimana dia menyelesaikan PR ini misalnya, bagaimana dia menghadapi dosen ini, kan begitu. Kalau kita yang di pekerjaan, bagaimana menghadapi bos ini, betul nggak? Kita pasti mau minta arahan atau nasihat dari teman-teman atau orang-orang yang senior. Nah, di dalam cerita ini tadi kita melihat bahwa tua-tua itu memberi nasihat di dalam ayat yang ke-7, ya. Ayat ke-7 mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ini nasihat tua-tua, nasihat yang pertama. Tapi bagaimana respon Rehabeam mendengar nasihat orang tua ini? Di ayat 8 apa dikatakan? Tetapi ia mengabaikan. Terus nasihat siapa yang akan diterimanya? Kalau nasihat tua-tua ditolaknya? Nasihat teman-teman sebayanya. Kita lihat ayat 8 itu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Kira-kira kenapa Rehabeam lebih menerima nasihat teman sebaya daripada tua-tua? Kalau di zaman sekarang, di zaman teman-teman masa muda ini, kalau kita hubungkan ke diri kita, coba jujur, nasihat siapa yang paling sering kita dengar? Nasihat tua-tua, orang tua, atau nasihat teman-teman sebaya? Hah? Biasanya kita dapat informasi kalau di sebaya kita ini sekarang pasti dengan teman-teman sebaya kita. Dan bukan berarti kita menolak pesan orang tua, bukan ya, bukan itu yang saya maksud. Tapi kebanyakan kita lebih banyak mendengar nasihat teman-teman sebaya. Betul nggak? Lebih banyak kita sharing kepada teman-teman sebaya. Lebih kita banyak curhat ke teman-teman sebaya daripada ke orang tua. Dan saya melihat di dalam pengamatan saya bertahun-tahun, karena saya pernah muda, ya, dan saya paham banyak anak-anak muda merasa orang tua itu kolot, ya, ketinggalan jam dan tidak paham dengan situasi kita. Betul nggak? Saya menduga Rehabeam di dalam cerita ini dia menganggap tua-tua itu seperti kolot, gitu ya. Dan dia menganggap teman sebaya itu adalah orang-orang yang sudah modern, gitu ya, zaman now, gitu kira-kira ya. Ini udah now, bukan old, gitu ya. Sehingga dia menolak nasihat tua-tua. Jadi, aduh, mana ini pikiran kemana sekarang ini? Konsentrasi ya. Jadi, penting sekali kita memutuskan kepada siapa kita lebih banyak menerima nasihat, kepada orang tua-tua kah atau orang-orang sebaya kita. Ini khusus anak muda ya, karena konteksnya kan masih muda dengan Rehabeam. Ini bukan konteks untuk yang lebih tua. Kalau lebih tua kan ngapain lagi dia apa kan dinasihati, pasti udah banyak pemain. Ini masuk khusus orang muda ya, karena ini kaum muda kan begitu. Ini dia menolak. Sekarang jujur kita koreksi dulu. Sehingga kita mengabaikan nasihat orang tua-tua itu, orang-orang tua kita. Saya kasih contoh. Penolakan yang sering terjadi nasihat orang tua kepada anaknya adalah ketika orang tuanya mengatakan, "Nakku, rajinlah belajar. Berjuang keraslah belajar. Jangan dulu pacaran misalnya. Jangan dulu kamu ini heboh-heboh sana, heboh sini. Fokus dulu belajar kalau masih kuliah misalnya. Atau dalam karir muda, fokus dulu berkarir misalnya." Saya melihat kasus ini berulang-ulang sampai beberapa generasi. Saya kasih contoh. Ada anak si A. Si A ini ketika dinasihati orang tuanya selalu, "Nakku, belajar kamu." "Iya mama, iya bapak, saya sudah tahu." Berkali-kali bilang, iya belajar aku. Lalat dibilang gitu kan.
Lagi nggak akan belajar. Kalau kau harus belajar, harus mengerti gini dan sebagainya. Lalu setelah anak si A ini sudah menjadi dewasa, menikah dan punya anak, lalu dinasihatkan lagi sama anaknya, "Nakku, rajin belajar nakku." Kan dinasihatin lagi, "Sekarang ini nggak bisa dapat kerjaan yang baik. Saya ini harus kerjanya harus capek kali siang dan malam lembur. Belajarlah kamu supaya dapat pekerjaan yang baik, setidaknya di perusahaan atau menjadi di pemerintahan." Datang anak ini, "Iya Pak, tahu aku." Itu kata anak si B kepada si A ini. Lalu si B ini menikah lagi. Tapi karena dia dulu kurang bagus kuliah, kurang bagus di sekolah, akhirnya pekerjaannya pun pas-pasan. Akhirnya dia mengerti nasihat orang tuanya dulu. Iya ya, pantas dulu bapakku dulu waktu masih muda, dinasihatnya supaya rajin belajar. Rupanya kayak gini hasilnya. Akhirnya aku kayak hidup mencari kehidupan ini. Nah, ketika dia punya anak, dinasihati lagi anaknya si C. Kan tadi A ke B ke C. Datang si anak si B ke si C. Nakku si C, rajin kau belajar. Jangan kayak bapak ini yang dulu kurang mendengar nasihat nenekmu, kakekmu. Akhirnya saya ini sampai dan begini keadaannya. Datang anak si C, "Iya papa, udah ngerti aku, udah mengerti. Guru menasihati gitu, udah masih lagi dibilangi." Lalu dia tetap gak mau serius belajar, tetap dia menganggap sepele. Akhirnya apa? Terulang lagi kondisi anak si D, kayak si C. Kayak gitu terus dari D ke E, F, G, A, B, C sampai C. Tidak ada mengalami perubahan kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat itu sendiri. Jadi anak muda, khususnya di gereja ini, jadi harus konsentrasi, belum berjuang untuk konsentrasi, karena konsentrasi itu membuat diri kita disiplin. Kalau ada nasihat kepada kita, "Hai anak muda, luangkan waktumu untuk melayani." Apa respon kita? Melayani, datang Persebaya. Ngapain kita melayani gereja? Kita lagi main-main di sana, enak nonton bioskop, ada film terbaru, ada hiburan di sana. Itu ada nggak nasihat orang tua kayak gitu sama kita? Atau nasihat orang muda kan seperti itu? Nasihat orang tua biasanya rajin belajar, harus ibadah rajin dan seterusnya, kan begitu. Tapi apa kita nggak? Udah bosan, udah sering kan kayak gitu. Mungkin ini pun nasihat untuk melayani atau rajin belajar mungkin ini udah berapa ratus atau berapa ribu kali teman-teman dengar, betul nggak? Betul. Tapi kiranya jangan terulang kisah sejarah yang mengulang-ulangi. Udah tahu, tapi akhirnya menerima akibat kemalasan ini. Saya mau teman-teman tidak mengulangi kesalahan sejarah. Saya sendiri berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah di dalam keluarga kami. Kakek nenek saya tidak tamat sekolah. Orang tua saya, bapak saya itu tamat SMP. Ibu saya tamat SD. Itulah keadaan dulu. Tapi saya bukan menyalahkan, tapi saya mau mengatakan kita harus mengambil keputusan. Di keluarga kami ya, tadi itu orang tua. Di keluarga kami, abang saya, kakak saya paling sapu dan paling kecil. Hanya tamat SMA semua. Gak ada yang tamat S1. Tamat S2 pun gak ada. Hanya saya yang tamat S2 di keluarga. Saya mau katakan, kalau saya mau mengikuti pola-pola sebelumnya, akhirnya udah tahu aku belajar, ya memang itu kunci sukses. Tapi kita gak mau melakukan. Kita mau melayani kesalahan sejarah. Melayani datangnya aku. Terus lagi dibilangkan pelayanan. Tapi kita gak mau melayani. Kita mengulangi kesalahan sejarah. Saya sendiri berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan itu, teman-teman. Ya, jangan ulangi kesalahan itu. Supaya hidup kita berubah. Kan ada sebuah kalimat yang terkenal dari Albert Einstein. Kalau kita mau menghasilkan perbedaan, sebuah hasil yang berbeda, maka apa yang harus dilakukan? Jangan melakukan hal yang sama. Lakukan hal yang berbeda untuk menghasilkan perbedaan hasilnya. Ada lagi dalam istilahnya bahasa Inggrisnya, garbage in, garbage out. Giga. Ada singkatannya, garbage sampah in. Maksudnya
sampah yang dimasukkan, maka sampah yang keluar. Maksudnya adalah proses hidup kita ini, kalau apa yang kita dengar, apa yang kita terima, itu yang keluar dalam hidup kita. Sama seperti dalam cerita tadi, bahwa Rehabeam menerima nasihat anak-anak muda yang mementingkan diri sendiri, itu hasilnya diterima, akhirnya terjadi pemberontakan. Terbelahlah Israel sebagai dua bagian. Seandainya tadi menerima nasihat tua-tua, apakah Israel akan terpecah sampai saat ini? Kemungkinan Israel tidak terbagi dua sampai sekarang. Kalau kejadian ini si Rehabeam mendengarkan nasihat tua-tua. Maka pesan saya kepada teman-teman, mungkin kalau teman-teman menolak pelayanan, menolak nasihat orang tua, mungkin hidup Anda tidak akan mungkin jadi sukses. Tapi kalau keputusan hari ini saudara, teman-teman mengambil keputusan, saya mau berubah, saya hari ini mulai rajin belajar, tidak mau lagi terpengaruh dengan ajaran teman-teman yang menolak untuk belajar. Pernah dengar kata toksik? Pernah ya? Toksik itu kan sering kita dengar ya, racun. Toxic friend, teman racun. Tapi coba kita mendefinisikan atau mengartikan mana teman yang toksik itu. Atau kita jangan-jangan mengatakan bahwa toxic friend itu adalah orang-orang justru yang selalu menasihati kita. Kau toxic friendnya kau nasihati aku terus kayak burung kalem kau enggak. Nah, kan sering ditangkap orang yang toxic itu adalah orang yang sering menasihati kita. Tapi sebenarnya toxic friend itu adalah orang yang menjauhkan kita dari Tuhan dan menjauhkan kita dari proses belajar. Ayo, teliti. Siapa di sini yang temannya selalu mempengaruhi dia sehingga dia kurang rajin belajar? Ayo, siapa di sini teman yang mempengaruhi kita sehingga kita ragu pelayanan? Robi, Pak. Ayo, kuburkan dia. Atau salibkan dia, kan gitu. Hati-hati. Sekarang jujur aja ya, kalau kita jiwanya ekstrovert itu jiwa yang suka banyak temannya di depan orang. Kalau dia ditolak kawannya, dia gak tahan. Sehingga gak apa-apa lah aku meninggalkan PR ku, meninggalkan yang baik-baik, yang penting aku ada teman. Nah itu kan juga sering menjadi tantangan dalam hidup ini. Kalau demi teman Anda meninggalkan pelajaran, meninggalkan pelayanan, meninggalkan yang baik, waduh, lebih baik teman itu disingkirkan. Karena saya mau katakan, berapa lama sih pertemanan itu bertahan? Saya sendiri teman saya yang begitu banyak, ratusan mungkin tak ada berapa di Medan. Akhirnya kan saya tinggalkan di sana. Kan saya nggak punya teman lagi sebenarnya di Bali ini. Saya harus menemukan teman yang baru. To meet new friend, and you are my friend, ya. And I am your friend. Kan begitu. Kalau Anda mau kan gitu. Jadi teman itu gak selamanya ada di samping kita. Maka perlu membedakan mana teman yang toksik, mana yang enggak. Biarkan aja dia gak jadi teman kita. Kalau kita berteman sama dia berapa tahun sih bertahan? Kalau Anda di kuliah 4 tahun. Kalau Anda di pekerjaan kita gak tahu, tak ada mutasi atau ada pemecatan atau Anda pindah jabatan atau pindah tempat, kita gak tahu. Tapi nasihat hidupmu yang berubah itu bertahan selamanya. Amin. Sampai kekekalan. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Jangan ulangi kesalahan sejarah. Kesalahan Rehabeam mendengarkan nasihat toxic friend. Jadi teman-teman, itu ketahuan sama sih dia berangkat-angkat. Gak konsentrasi juga. Aduh. Jadi pilihlah nasihat yang baik, nasihat dari orang tua, nasihat dari gembala, nasihat dari mentor, kakak rohani, abang rohani. Anda misalnya bingung mencari teman, bisa jumpai siapa yang senior di dalam kerohanian. Apakah gembala, ibu gembala, ketua pemuda, atau saya. Silakan diskusi. Jangan pula anggap aduh segan aku ya. Kalau Anda segan ya udahlah, nggak tahu lagi kita mau jawab apa ya kan. Maka kita harus menembus batas kesegaran itu.
demi menyelamatkan siapa nasihat yang kita terima, menyelamatkan keputusan kita ke depan. Saya sendiri dulu sempat terjatuh dalam nasihat yang salah. Dulu saya sering diajak teman-temannya, ayo main PS, tahu main PS ya? PlayStation yang Tahu. pakai apa itu, apa namanya, stick ya. Saya dulu diajak. Akhirnya saya dulu sebenarnya nggak suka, cuma karena demi pertemanan. Akhirnya saya ikuti. Akhirnya saya kecanduan main games PlayStation itu. Dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita nggak belajar dan juga menghabiskan uang. Lalu saya pernah juga diajari yang lain-lain. Ayo main biliar yuk katanya. Dulu kan karena kawan-kawan yang ngajak, ayo dulu, ayo main biliar, ayo. Ternyata habis uang kita ke situ. Karena bayar biaya biliar. Dan yang lain-lainnya kita sering diajak juga dengan pertemanan. Ayo yuk, main-main ke sana yuk, jalan ke sana yuk, jalan ke sana. Kenapa yang kita nggak tahu? Yang penting jalanlah kata teman-teman. Saya ikuti. Dan akhirnya saya berpikir terlalu banyak waktu saya yang terbuang gara-gara teman saya dulu. Saya menganggap demi teman perlu dipertahankan sehingga saya harus ikut arus. Ternyata saya berpikir ketika melihat sekarang teman-teman saya yang dulunya, yang bukan semuanya tapi banyak di antara mereka yang dulunya mempengaruhi saya, hidupnya sekarang menjadi apa? Saya melihat mereka nggak jadi apa-apa karena mereka nggak mau serius kuliah. Untunglah Tuhan masih mengasihi, memberi kesempatan bagi saya sehingga saya boleh mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dulu saya ambil bisa menyelamatkan saya di masa kini dan di masa akan datang. Jangan sampai keputusan teman-teman mengakibatkan teman-teman gagal. Saya melihat ada kawan saya di Sumatera Utara, SMK. Mereka menikah udah punya anak, akhirnya putus, cerai, ke menikah. Kan kasihan. Mungkin Anda berkata, bang terlalu jauh bang, jangan menikah, punya pacar aja susah bang katanya. Loh, mulai dari keputusan sekarang, karena firman Allah berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Tertulis di dalam Galatia 6 ayat 7. Ya. Ada berapa sini yang bisa menghafal 10 ayat Alkitab? Paling sedikit ada 20 ayat Alkitab. Seharusnya anak muda bisa 50 ayat Alkitab di luar kepala. Karena anak muda yang menghafal firman Tuhan itu lebih kaya daripada orang yang punya uang dolar, dan bahkan lebih kaya daripada orang yang punya emas. Percaya nggak itu? Serius. Kalau saudara ada Alkitab, misalnya saudara Petrus ini anak muda ini nasihatnya harus banyak ya. Melalui apa nasihat bisa terkumpul? Melalui menghafal ayat firman. Bagaimana nasihat bisa kita simpan? Ayat Alkitab tak kita simpan. Saudara, kalau misalnya uang Anda dapatkan setiap buku Alkitab, misalnya begini ya, saya kasih contoh, ini ilustrasi. Ini uangnya banyak lah kita bilang ya, walaupun ini Alkitab ya. Setiap kita membuka Alkitab, membaca dan merenungkan. Ini yang serius ya, bukan yang main-main. Saya dapat uang. Dengan membaca Anda selalu dapat uang gitu. Kira-kira kalau setiap kita membaca ayat Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dapat uang, dapat emas, apakah saudara membacanya? Baca ya. Dan ini bukan saya karang-karang, memang ada ayatnya. Pernah baca ayatnya? Kita buka yuk, supaya kita melihat jelas firman Tuhan berkata. Mazmur 119. 119 ayat 72. Yuk kita lihat dan kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat ya? Kita baca 1, 2, 3 ya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Taurat itu menyatakan firman Tuhan dalam konteks ini. Taurat itu membilangkan kitab suci.
Jadi setiap kita baca kita, wow, dapat berapa banyak itu? Kaya dong kita. Ya kaya. Orang yang memiliki firman adalah orang yang sangat kaya. Benar ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat di dalam Mazmur ini, misalnya dari sebelumnya, bahkan di ayat yang seterusnya, itu sangat-sangat luar biasa, mengatakan betapa luar biasanya firman Tuhan kalau kita renungkan. Kayak di ayat yang ke-9, bagaimana anak muda menjaga kekudusan, ya. Baru di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa firman Tuhan membuat kita lebih bijak daripada orang-orang tua, dan banyak lagi diceritakan di sana. Bacalah Mazmur 119 tentang begitu dahsyatnya dan luar biasanya firman Tuhan. Jadi untuk mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya adalah melalui pembacaan firman Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, untuk mendapatkan nasihat sebanyak-banyak, karena memang keterbatasan pertemuan ataupun keterbatasan mungkin kebijaksanaan orang tua yang zaman sekarang yang mungkin kita susah temukan, maka cara terbaik mendapatkan nasihat adalah dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Karena dia membuat jadi kita kaya. Ribuan keping emas dan perak. Berapa nilainya itu? Berapa rupiah itu? Ribuan keping emas. Satu keping emas berapa juta, berapa miliar? Satu keping emas ini katanya ribuan keping emas dan perak. Dan berapa triliun itu? Maka banggalah kalau kita belajar firman Tuhan. Banggalah kalau kita bisa menghafal. Contohnya anak muda itu seharusnya 50 ayat bisa dibaca, dihafal. Atau pertanyaan saya mungkin perlu diambil dari sisi yang lain. Siapa sih yang sudah menyelesaikan pembacaan Kejadian sampai Wahyu? Atau dari Kejadian sampai Melati, Perjanjian Lama, siapa yang sudah? Atau yang khusus Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, siapa yang sedang baca? Aduh, 3 kelas lagi Ben. Mari kita berubah teman-teman ya. Mari banyak belajar supaya hidup kita ini betul-betul sukses di tangan Tuhan. Bukan sukses di tangan manusia. Kalau sukses di tangan manusia tanpa ke gereja, Anda bisa kaya. Bisa nggak Anda kaya tanpa gereja? Bisa. Betul kan? Bisa nggak kaya tanpa ke gereja? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Banyak orang-orang non-Kristen jadi gubernur, jadi bupati, punya tanah, jadi pengusaha yang nggak percaya Yesus. Betul nggak? Presiden kita nggak percaya Yesus. Menteri kita aja banyak yang nggak percaya Alkitab. Gubernur kita aja di Bali nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat dunia. Penguasa ada di Bali, penguasa tanpa ke gereja. Sukses di tangan dunia. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah Anda mau menjadi kaya dan sukses di tangan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan kita bandingkan dengan orang-orang yang di luar sana. Saya kapan menjadi kaya raya? Kayaknya enak ya kayak si dia itu kaya. Udah makin rajin aku ke gereja. Ke gereja bukan mau menjadikan kita kaya. Anda gak ke gereja Anda bisa kaya. Gubernur Bali contohnya, Wayan Koster. Dia nggak perlu percaya Yesus, dia tetap jadi gubernur 2 periode, betul ya? Dia punya rumah, punya tanah, punya jabatan. Perlu nggak dia bertobat terima Yesus? Nggak perlu, dia tetap kaya. Tapi saya mau katakan, gereja menjadi wadah tempat kita untuk belajar firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memperdalam iman kita untuk menuju kepada kekekalan. Itu yang perlu kita tahu. Amin. Kalau mau kaya, mau jadi pejabat, aduh, gereja terlalu remeh urusannya. Urusan gereja itu adalah urusan hidup kekekalan, hidup batin kita, kerohanian kita. Sehingga firman ini genaplah bahwa ketika percaya kepada firman Allah, percaya kepada Yesus, itu membuat kita lebih kaya dari seorang presiden. Amin. Dalam kerohanian. Ketika kita percaya dan memegang firman Tuhan, itu membuat kita lebih jauh dari gubernur dalam segi
rohani. Kenapa? Karena surga dibandingkan bumi ini tidak ada apa-apanya bumi ini, betul ya? Amen. Surga lebih nikmat dari bumi ini. Sekaya apapun kita di bumi, ketika masuk neraka tidak ada gunanya. Tapi sehidup apapun susah yang kita capai, kita di bumi ini kalau masuk surga itu lebih nikmat. Tapi di dalam Tuhan kekuatan Allah membuat kita menikmati di dunia ini. Amin. Sampai di sini kita menyimpulkan nasi ini. Kalau mau nanti bertanya silakan bertanya, tapi kalau nggak bertanya pun nggak apa-apa ya. Di akhir cerita ini teman-teman, kalau kita lihat bagaimana tadi Salomo, anaknya Salomo, si Rehabeam, dia akhirnya menerima nasihat teman sebayanya. Dan lucunya, perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi, kembali kepada 1 Raja-Raja 12. Di ayat yang ke-11 tadi, ayat yang terakhir kita baca tadi ya, ada yang lucu ya. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Perhatikan kalimat ini. Seorang Rehabeam melihat penderitaan rakyat, iya kan? Dan rakyat menuntut supaya diringankan, kan kira-kira begitu. Tapi ketika dia mendengar nasihat orang muda itu mengatakan kamu harus menambahkan beban mereka. Orang tua tadi mengatakan kurangi beban mereka, dengarkan mereka. Teman sebaya mengatakan kamu harus menambah. Jadi bilang, aku membebankan kamu lebih berat lagi, itu ya. Tetapi aku menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, aku mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi, lebih diperkeras. Kira-kira sebenarnya Rehabeam ini jahat atau baik sebenarnya? Terus kenapa dia bisa begitu jahat sekali? Hah? Apakah sebenarnya dia jahat? Tapi Rehabeam sadar nggak dia kalau dia jahat? Teman-teman, di akhir kesimpulan ini, waspadalah dengan pertemanan. Kadang jangan kita membawa perasaan. Rehabeam membawa perasaan teman-temannya, tapi tidak melihat fakta di lapangan. Sering kita gara-gara pertemanan kita mengabaikan fakta di lapangan. Sering gara-gara pacaran kita mengabaikan fakta di hidup ini. Ada nggak orang yang pacaran putus rasanya dunia ini mau kiamat? Itu perasaan. Perasaanmu itu. Ada satu yang nggak saya setujukan, walaupun ini sering diulang-ulang. Ketika dia diputuskan pacarnya, datang si cewek, apa dibilangnya? Satu kalimatnya sering saya dengar, tapi ini nggak masuk akal. Tapi udahlah, saya menasihati di sini aja. Apa kalimat yang dibilangnya? Semua laki-laki sama saja. Saya mau katakan kalau semua laki-laki sama, termasuk bapakmu, gitu. Mau saya bilang sama dia, termasuk pendetamu, kalau kamu bilang semua laki-laki sama dengan mantanmu. Ini kan gak ada apa, mementingkan perasaan. Aduh, jangan Anda dikelabui perasaan. Maka untuk melatih perasaan yang benar, yang baik, bergabunglah sama orang yang sudah dewasa. Contohnya yang di depan ini. Amin. Ya, silakan berteman dengan saya ya. Tapi jaga jarak ya, nanti kena senggol bahaya kan gitu. Ya, harus ada berteman dengan orang yang dewasa. Berteman dengan orang pemikiran yang luas. Jangan hanya pemikirannya kata di bawah tempurung. Kan kalau dia bilang semua laki-laki sama, nggak boleh ganggu pacaran. Oh, tahe, ini berarti kata di bawah tempurung. Emang nggak ada laki-laki yang baik? Banyak laki-laki yang baik. Iya kan? Contohnya si Petrus kan baik ya. Jangan termakan perasaan. Teman-teman kalau yang toksik kayak kan, nggak enak lah. Kamu diajak nggak mau, kita sana yuk jalan-jalan.
Udah nanti PR itu, nanti lah kerjaanmu itu, belakangan itu. Iya, nanti lah. Sekali lagi aku bilang, pergaulanmu tipis sekali, seperti tipisnya bawang, daun bawang katanya, kulit bawang katanya. Udah biarkan aja, mau tipis kulit bawang, mau tipis tisu, terserah kan gitu. Saya mau sukses, saya mau berhasil, saya mau hidup bermakna, gitu dong. Ambil komitmen, perjuangkan perasaanmu, jangan ada tinggalkan dirimu. Penting kamu sukses. Daripada mengikuti teman tapi gagal. Tengok Rea Habea, gagal mengikuti teman sebaya dia gagal. Seandainya dia rela meninggalkan teman-temannya dan mengikuti nasihat tua-tua itu, saya percaya Israel tidak pernah pecah. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini, ketika Anda melakukan kebenaran, taat firman Tuhan, baca firman Tuhan, bergaul dengan baik, mengikuti yang baik, hidup Anda 100% sukses. Amin. Bukan Anda yang mengejar kesuksesan, tapi kesuksesanlah yang mengejar Anda. Jangan dibalik-balik, yang orang Kristen tidak mengejar kesuksesan. Pak, ini ngeri kali ekstrem ini. Bukan. Tapi kita harus membuat kesuksesan yang mendatangi kita. Ini ada pembahasan khotbah yang khusus. Ini salah satunya saya buka isi-isinya ya. Nanti khotbah selanjutnya kita akan bahas. Ketika Yesus di dalam khotbah pertama di dalam Matius, pasal berapa dia mulai berkhotbah? Matius pasal 1 tentang silsilah, pasal 2 tentang kelahiran, pasal 3 tentang ini kan membaca kitab. Harus rajin baca kitab. Ya. Di dalam khotbah Yesus pertama itu mulai muncul di dalam Matius pasal yang kelima, khotbah di atas bukit. Ya. Dengan ucapan apa? Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang sudah apa? Perhatikan di situ, kata berbahagia itu muncul ketika kita sudah melakukan sesuatu. Jadi ketika kita misalnya haus dalam firman Tuhan, kita berbahagia karena berduka cita dalam Tuhan, berbahagia kita misalnya karena melakukan firman Tuhan, maka kebahagiaan itu akan datang. Atau ucapan blessed itu kan bisa mengarah kepada kesuksesan, diberkati. Jadi ketika kita bertindak kebenaran, kesuksesan otomatis mengikuti kita. Contoh, saya kasih contoh dari kehidupan. Kalau Anda atau saya lah, karena saya bisa main musik, bisa khotbah, bisa ini dan seterusnya dan sebagainya dan lain. Saya mau mendatangi orang atau orang mendatangi saya? Orang mendatangi. Saya dapat saya main musik. Apa karena saya minta atau dia yang minta? Saya. Kalau kita unggul melakukan firman Tuhan, pasti semua yang akan berdatangan sama kita. Percayalah. Bisa nggak? Pak, kan Bapak melamar PNS di Indonesia. Iya, tapi mereka yang mencari kita. Dengan apa? Mengundang kita untuk melamar. Kan nggak mungkin kita melamar bukan diundang. Setuju nggak? Bapak kan bersaing dengan yang lainnya. Iya, karena saya yang terbaik maka saya diluluskan, dipilih dan dipanggil. Kan saya dipanggil jadinya. Kalau saya nggak dipanggil, kan nggak mungkin saya datang. Artinya saya dicari negara. Dan ketika suatu saat nanti kalau saya bagus sesuai dengan prinsip Alkitab bekerja, saya percaya negara akan mengangkat jabatan saya di sana. Amin. Nah, hidup kita begitu. Kesuksesan tidak usah dikejar. Kita mengejar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Apa yang kita kejar, kita cari. Carilah dahulu Kerajaan Allah dan maka semuanya akan semuanya ditambah. makanan, minuman, apapun akan mengejar Anda. Amin. Amin. Itu harus diimani dong. Jangan prinsip dunia kan kita harus mengejar kesuksesan. Konsep dari kita adalah hidup sukses, kita akan berhasil. Kita diprogram untuk memikirkan sukses. Tapi Kristus, Yesus mengajarkan kita, memprogram untuk kita mencari kerajaan Allah. Dan kebenarannya, kebenaran berbicara tentang prinsip-prinsip hidup, tentang nasihat-nasihat yang seperti kita bicarakan mulai dari tadi awal. Amin. Amin. Jadi mulailah mendengar nasihat dan melakukannya. Amin.
Bertemanlah dengan orang-orang yang kerohaniannya lebih baik dari kita. Berkumpullah dengan orang-orang yang punya pemahaman yang baik. Saya percaya hidup kita akan berhasil. Tidak usah memikirkan saya nanti mau jadi apa. Waduh, gimana nih ya? Aduh, saya nggak tahu mau jadi apa. Tidak usah pikirkan itu. Pikirkanlah Anda mencari kerajaan Allah, bekerja dengan baik, ikuti arahan Tuhan dalam hidupmu, alurnya Tuhan. Saya percaya. Jangan-jangan nanti di antara kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin atau pengusaha atau menjadi gembala. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus membuat kita mendengarkan nasihatnya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sudah kami bersyukur karena firman-Mu sudah kami dengar, di mana ada tentang Rehabeam lebih memilih nasihat yang salah, mendengar nasihat cuma sebanyak daripada tua-tua, sehingga terjadi kesalahan besar dalam sejarah ini. Kami tidak mau mengulangi kesalahan yang sama di masa kini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan nasihat yang benar, firman-Mu yang hidup ya Tuhan, membaca firman-Mu, bergaul dengan orang-orang yang benar. Kami biarlah rela meninggalkan teman-teman yang tidak baik demi kami mempertahankan hidup kami memuliakan Tuhan. Amin. Ajar kami Roh Kudus, kuatkan hati kami. Sesungguhnya kami bukanlah manusia yang hebat, tapi manusia yang lemah. Tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, kemampuan untuk menolak godaan dunia, tapi berjalan bersama Tuhan Yesus dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas mengajari kami, menuntun kami dalam melakukan firman ini di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kirang